Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Maulana, NPM 1951010015, kelas A semester 5, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resumen metode penelitian selama masa perkuliahan. Yang pertama yaitu, apa itu metode penelitian? Metode penelitian yaitu suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Dalam metode penelitian ada yang namanya research. Re artinya kembali, search mencari atau meneliti, orangnya. Jadi search adalah orang yang meneliti atau orang yang sedang melakukan penelitian. Kemudian cara mendapatkan ide penelitian. Cara mendapatkan ide penelitian yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu mengikuti webinar tertentu, atau bisa dicari contohnya ketik webinar Ekonomi Syariah tahun 2021. Dan yang kedua bisa mencari jurnal di Google Scholar. Selanjutnya, pengertian abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah yang mengenai atau yang menggambarkan permasalahan dalam penelitian tersebut. Biasanya dalam abstrak itu ada masalah, tujuan, bagian secara umum dalam paper, metode penelitian yang digunakan, hasil dari penelitiannya, dan biasanya terdiri dari 250 kata. Poin-poin apa saja dalam menulis paper? Ada berbagai macam template atau bentuk dalam menulis paper. Yang disebutkan tadi itu poin umum atau generalnya, pendahuluan, literatur review, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Poin-poin apa saja dalam pendahuluan yaitu ada latar belakang, merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Kemudian cara penulisan dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah cara penulisan judul. Penulisan judul itu tidak boleh disingkat, dikarenakan banyak orang yang belum tahu tentang judul kita. Isi dari abstrak itu yang pertama menggambarkan keseluruhan isi paper, masalah bagian secara umum. Kemudian cara penulisan abstrak itu spasi single 1.0, tulisan abstrak di tengah, penulisan abstrak dengan bahasa Inggris dan Indonesia atau bahasa Inggris saja. Isi pendahuluan, yang pertama permasalahan, tujuan, data, fenomena, data grafik lebih bagus, gap research, perbedaan teori dan praktek, perbedaan hasil penelitian terdahulu, rekomendasi penelitian terdahulu, dan kemukakan alasan singkat. Cara penulisannya yaitu huruf kapital, tulisan pendahulu memakai rata kanan, spasi 1,15. Setiap akhir paragraf titik harus di bagian akhir yaitu di body note. Kemudian di landasan Al-Quran dan Al-Hadis, font pada tulisan Arab menggunakan tipe tradisional Arabic. Isi artinya menggunakan cetak miring dan agak menjorok ke dalam dari tulisan Arabnya. Dan selanjutnya, cara mengupload jurnal untuk publis. Yang pertama, lihat database yang diberikan Pak Iqbal dan lihat ada email dan WA-nya. Yang kedua, chat akreditasi apabila 4, 5, 6 lumayan mudah atau belum diverifikasi. Kemudian lihat terlebih dahulu jadwal upload di bulan Oktober yaitu Sinta 4. Kemudian lihat arsip tersebut ada 8 yang tersisa untuk publis jurnal untuk bulan Oktober, dan jika publis akan menjadi tim dari autor Pak Iqbal. Kemudian catatan dalam mempublis jurnal itu abstrak harus Inggris. Yang kedua, daftar referensi. Kalau skripsi memakai daftar rujukan, tulisannya hanging dan spasi single. Jika grand theory, semakin lama semakin klasik jurnalnya dan berbahasa Inggris. Jika mencari penelitian terdahulu, semakin terbaru semakin bagus. Harus merujuk ke jurnal bahasa Inggris. Yang selanjutnya, cara mengupload jurnal yang sudah diperbaiki. Yang pertama, buka email dari pihak jurnal, klik linknya, lalu lihat apa saja yang harus diperbaiki. Setelah diperbaiki, diupload kembali ke jurnal.
Klik kata add message di bagian bawah setelah ada kata perbaikan, lalu ganti menjadi artikel teks, lalu memberikan kata-kata yang memuji pihak yang ingin mempublish jurnal kita, dan lalu pencet OK. Kemudian ketika mengapa jurnal saya sampai saat ini belum ada pemberitahuan tetapi ada tulisan waiting assignment, maka paper kita sudah sesuai kriteria yang ada di jurnal, tapi kita harus menunggu untuk direvisi dengan review yang bisa dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, sampai mereka menghubungi kita jika mereka memerlukan jurnal kita. Pengertian pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data dikumpulkan melalui penelitian hipotesis. Pengembangan hipotesis dibagi menjadi 2 macam, yaitu pengembangan hipotesis kuantitatif dan pengembangan hipotesis kualitatif. Misalkan H0 dan H1. Hal ini adalah hal yang tidak perlu dan salah. Yang benar yaitu X1 kepemimpinan, X2 kepuasan kerja Islam, X3 motivasi kerja Islam, Y kinerja karyawan Islami. Kemudian ada 3 konsep dalam sebuah pengembangan hipotesis. Pertama, konsep teori dan pembahasan yang relevan antara variabel. Yang kedua, kemukakan hasil penelitiannya yang mendukung dan tidak mendukung, dan sertakan alasannya mereka. Kemudian, kemukakan argumentasi dan tawaran hipotesis dari peneliti yang berangkat dari kesimpulan poin 1 dan 2 di atas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.